Geger Cilegon adalah peristiwa perlawanan bersenjata rakyat Banten terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yang terjadi pada tanggal 9 Juli 1888. Latar belakang sunting perlawanan yang dikobarkan Ki Wasyit bersama para tokoh Banten dalam Geger Cilegon dilatar belakangi kesewenang-wenangan Belanda yang saat itu merupakan peralihan terhadap kependudukan Belanda di Banten. Kebencian masyarakat makin memuncak saat masyarakat tertekan dengan dua musibah, yakni dampak meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda 23 Agustus 1883 yang menimbulkan gelombang laut yang menghancurkan Anyer, Merak, Caringin, Sirih, Pasauran, Tajur, dan Carita. Terjadi ledakan berkekuatan 21.574 kali bom atom yang selain menghancurkan tubuh gunung, juga menewaskan 36.000 jiwa di pesisir Banten dan Lampung. Letusan Krakatau yang 2 bulan sesudahnya disusul dengan penikaman serdadu Belanda yang kemudian berulang sesudahnya sebulan kemudian, memulai serentetan perlawanan yang mengarah kepada pemberontakan 1888. Selain itu musibah kelaparan, penyakit sampar, pes, penyakit binatang ternak, kuku kebau, membuat penderitaan rakyat menjadi-jadi. Di tengah kemelut ini, kebijakan pemerintah Belanda yang mengharuskan masyarakat membunuh kerbau karena takut tertular penyakit membuat warga makin terpukul. Belum lagi, penghinaan Belanda terhadap aktivitas keagamaan menambah rentetan alasan dilakukan perlawanan bersenjata. Di lain pihak, tekanan hidup yang makin terdesak membuat warga banyak lari ke klinik tahayul. Tersebutlah di desa Lebak Kelapa, terdapat pohon kepuh besar yang dianggap keramat, dapat memusnahkan bencana dan meluluskan yang diminta asal memberikan sesajen bagi jin, penunggu pohon. Berkali-kali Ki Wasyit mengingatkan penduduk bahwa meminta selain kepada Allah termasuk syirik. Namun fatwa Ki Wasyit tidak diindahkan. Melihat keadaan ini, Ki Wasyit dengan beberapa murid menebang pohon berhala pada malam hari. Inilah yang membawa Ki Wasyit ke depan pengadilan kolonial pada 18 November 1887. Ia dipersalahkan melanggar hak orang lain sehingga dikenakan denda 7,50 gulden. Hukuman yang dijatuhkan kepada Ki Wasyit menyinggung rasa keagamaan dan rasa harga diri muridnya. Satu hal lagi yang ikut menyulut api perlawanan adalah dirobohkan menara musala di Jombang Tengah atas perintah asisten residen Goebbels. Goebbels menganggap menara yang dipakai untuk mengalunkan azan setiap waktu salat mengganggu ketenangan karena suaranya yang keras apalagi waktu azan salat subuh. Asisten residen menginstruksikan kepada Patih agar dibuat surat edaran yang melarang salawat, tarhim dan azan dengan suara keras. Faktor-faktor ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi, politik dan budaya yang dipaksakan pemerintah kolonial Belanda berbaur dengan penderitaan rakyat. Di dalam masyarakat kolonial, terdapat ketidakcocokan ekstrem antara aspek-aspek tertentu dari praktik keagamaan tradisional dan lembaga-lembaga kolonial, yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan pribumi dan merasa bahwa kebudayaan mereka sendiri akan mengalami kemunduran. Pembela-pembela tradisi ini menginginkan dipulihkannya tatanan tradisional dan terus mengobarkan perlawanan terhadap kaum penjajah. Perkembangan ini mengisyaratkan bahwa gerakan keagamaan berusaha menegakkan hak aspirasi politik. Hal ini disebabkan adanya suatu ketersingkiran politik dan keinginan untuk kembali memperkuat tradisi tradisional. Dilihat dari sisi ini, gerakan kebangkitan agama di Banten dapat diidentifikasikan sebagai sebuah gerakan religio-politik yang menampung berbagai kelompok sosial. Elit agama mendapatkan peran penting untuk memimpin gerakan pemberontakan 1888. Kepribadian mereka yang harismatik menjadikan mereka sebagai salah satu unsur penting dalam usaha membina pertumbuhan pergerakan. Salah satu kekuatan utama gerakan pemberontakan petani 1888 adalah elit agama, terletak pada fakta bahwa gerakan itu menggunakan tarekat sufi, Qadiriyah, sebagai landasan organisasinya.
Disiplin dari tarekat bukan hanya mempunyai sifat mengikat terhadap pengikutnya, akan tetapi juga menanamkan semangat revolusioner dalam diri mereka yang kemudian didakwahkan kepada masyarakat. Pada tahun 1876 Haji Abdul Karim menyebarkan kegiatan tarekat Qadiriyah di Banten, dengan cara berkeliling ke pelosok-pelosok. Haji Abdul Karim dianggap sebagai kiai terbesar di daerah Banten dan mendapat gelar Kiai Agung, di samping ada juga yang menganggapnya sebagai wali Allah. Pada tahun 1876, dia diangkat menjadi pengganti Syekh Chatib Sambas, pemimpin tertinggi tarekat Qadiriyah di Mekah. Beliau saat berangkat ke Arab, mengatakan kepada murid-muridnya, bahwa dia tidak akan kembali lagi ke Banten selama daerah ini masih berada di bawah kekuasaan asing. Pada tahun 1883, Kiai Haji Tubagus Ismail pulang dari Mekah. Sebagai keturunan Sultan Banten dia dianggap sebagai calon wali Allah. Dengan kehadirannya ini maka dorongan untuk mendirikan kembali Kesultanan Banten pun muncul kembali. Pada tahun 1884, berlangsung perundingan pertama yang membicarakan rencana konkret untuk mengadakan pemberontakan bersenjata. Perundingan itu terjadi di rumah Haji Wasit, yang dipimpin oleh Kiai Haji Tubagus Ismail. Dalam satu pertemuan di rumah Haji Wasit di Beji diputuskan untuk mencari pengikut di kalangan para murid. 26 pertemuan-pertemuan diadakan di berbagai tempat yang dihadiri oleh bagian terbesar pemimpin-pemimpin pemberontakan setempat. Guru-guru tarekat ditugaskan untuk menyebarkan gagasan itu dan mencari pengikut. Pejabat-pejabat Eropa merasa cemas melihat kegiatan yang sangat meningkat dalam kehidupan agama rakyat. Akan tetapi mereka ditenangkan oleh pejabat-pejabat Banten yang tidak melihat hal-hal yang membahayakan dalam manifestasi-manifestasi keagamaan itu. Pertemuan-pertemuan yang paling penting di antara anggota-anggota komplotan menggunakan kedok pesta rakyat, seperti pesta perkawinan atau pesta sunatan. Pertemuan-pertemuan yang lebih kecil menggunakan kedok pertemuan zikir. Mereka begitu pandai merahasiakan rencana-rencana komplotan mereka sehingga selama bertahun-tahun pemerintah kolonial tidak dapat menemukan fakta-fakta yang bisa dijadikan alasan untuk menangkap mereka. Dalam 4 bulan terakhir tahun 1887 kegiatan anggota-anggota komplotan sangat meningkat. Mereka adakan pertemuan-pertemuan, melakukan perjalanan dan mempropagandakan perjuangan mereka di satu pihak dan melatih murid-murid mereka dalam cara-cara bertempur di lain pihak. Menjelang waktu itu, semangat pemberontakan sudah mencekam anggota-anggota tarekat. Mereka sependapat bahwa gerakan mereka sudah mencapai banyak kemajuan, dan mereka memutuskan untuk memperluas persiapan-persiapan pemberontakan dan mengikut sertakan orang-orang di luar tarekat. Pada 29 September 1887, Kiai-Kiai Banten mengadakan pertemuan yang kedua dalam tempo kurang dari sebulan di Beiji, sebagai tamu Haji Wasit. Kali ini yang pertama dibicarakan adalah masalah mengumpulkan senjata. Kegiatan-kegiatan persiapan pemberontakan selama 3 bulan terakhir tahun 1887 dan pertengahan pertama tahun 1888, ditandai oleh faktor-faktor sebagai berikut: pelatihan pencak di Pergiat, pengumpulan dan pembuatan senjata, propaganda di luar Banten dilanjutkan. Kegiatan-kegiatan lain diteruskan, seperti menghasut rakyat dengan jalan membakar semangat mereka dengan khotbah-khotbah tentang ramalan-ramalan dan ajaran tentang perang sabil, dan mendorong mereka untuk memakai jimat dan ikut dalam pertemuan-pertemuan keagamaan. Kegiatan-kegiatan gerakan benar-benar ditingkatkan, dan salah satu buktinya yang nyata adalah seringnya diadakan pertemuan oleh pemimpin-pemimpin pemberontak hampir setiap minggu. Haji Abdul Salam ditugaskan untuk menyediakan senjata-senjata gelap, ia dibantu oleh Haji Dulgani dan Haji Usman. Salah satu pertemuan penting sebelum pemberontakan, ialah pertemuan pada 12 Ruah atau 22 April 1888, yang diadakan di rumah Haji Wasit di Beji. Pada akhir jamuan,
tahun 300-an orang tamu berkumpul di masjid, di mana para kiai dan murid-murid mereka bersumpah bahwa mereka akan ambil bagian dalam perang Sabil, bahwa mereka yang melanggar janji akan dianggap sebagai kafir, bahwa mereka tidak akan membocorkan rencana mereka kepada pihak luar. Pada 15 Juni 1888, atau hari kelima bulan Syawal, beberapa pemimpin terkemuka bertemu di rumah Haji Wasit di Beji, di mana mereka membicarakan mengenai tanggal dimulainya penyerangan. Mereka mencapai kata sepakat bahwa pemberontakan akan dimulai pada 12 Juli. Akan tetapi setelah pertemuan 22 Juni 1888, tanggal pemberontakan diubah menjadi 9 Juli 1888. Hal ini dikarenakan Haji Wasit dan Haji Iskak menyerukan agar pemberontakan segera dilaksanakan, untuk mengantisipasi kemungkinan rencana mereka tercium pejabat-pejabat pemerintahan. Geger